Selamat pagi, salam sehat. Pada masa pandemi COVID-19, kita akan belajar melalui video-video yang akan Ibu tayangkan. Pada pelajaran kelas 12, kita akan mempelajari apa itu akuntansi. Dengan materi kita yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Pengertian dari akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pemakai informasi akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan secara jelas dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Lanjut, manfaat akuntansi. Pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. 2, sebagai bahan evaluasi keuangan. 3, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sistem informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi, kalian akan melihat peta konsep. Di sini ada akuntansi sebagai sistem informasi, kemudian sistem informasi akuntansi, pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan yang terakhir adalah etika profesi akuntan. Sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Nugroho Wijayanto, sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Informasi akuntansi harus berkualitas. Jika informasi akuntansi yang diberikan belum berkualitas, akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berkaitan aktivitas ekonomi perusahaan. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. Ada 2 pemakai informasi akuntansi. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Pihak internal, satu pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Kedua, manajemen
atau manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Pihak eksternal yang pertama adalah kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan seperti bank. Kedua, pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ketiga, investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya ke perusahaan. Keempat, masyarakat. Kualitas informasi akuntansi: 1. Relevan, 2. Dapat dipahami, 3. Dapat diuji, 4. Netral, 5. Tepat waktu, 6. Dapat dibandingkan, 7. Lengkap. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Kedua, prinsip periode akuntansi. 3. Prinsip satuan moneter. 4. Prinsip kesinambungan usaha. 5. Prinsip biaya historis. 6. Prinsip pengungkapan penuh. 7. Prinsip pengakuan pendapatan. 8. Prinsip mempertemukan. 9. Prinsip konsistensi. 10. Prinsip materialitas. Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip entitas ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Kedua, prinsip periode akuntansi. Salah satu prinsip dasar akuntansi ini juga disebut dengan prinsip kurun waktu, artinya penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Ketiga, prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Keempat, prinsip kesinambungan usaha. Definisi dari prinsip ini adalah sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. 5. Prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang adalah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Prinsip pengungkapan penuh. Dalam penyajian informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. 7. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Prinsip konsistensi. Laporan keuangan yang disajikan harus konsisten, artinya laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja.
Nah, selanjutnya adalah bidang-bidang informasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Kedua, akuntansi manajemen, managerial accounting. 3, akuntansi biaya atau cost accounting. 4, akuntansi pemeriksaan audit. 5, akuntansi pajak tax accounting. 6, akuntansi pemerintahan government accounting. 7, akuntansi sistem informasi accounting information system. 8, akuntansi fiduciary accounting. 9, akuntansi syariah Islamic accounting. 10, akuntansi forensik accounting. Selanjutnya, profesi akuntan. Profesi akuntan itu ada akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Materi kita yang terakhir adalah profesi akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, kedua kepentingan publik, 3 integritas, 4 objektivitas, 5 kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6 kerahasiaan, 7 perilaku profesional, 8 standar teknis. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Selamat pagi.